Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rizwana dari kelas 4A PGSD dengan NIM 202033027. Kali ini saya akan mereview materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu dengan materi kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Proses belajar mengajar bisa kita artikan sebagai proses komunikasi, sedangkan penyampaian pesan bisa kita artikan sebagai penerima pesan. Proses komunikasi dalam konteks belajar yaitu bermula dari pesan atau guru, kemudian media, selanjutnya penerima pesan atau juga disebut guru atau siswa, kemudian menuju tujuan akan menghasilkan hasil belajar. Proses komunikasi dalam konteks belajar bermula dari pesan atau guru, kemudian menyalurkan media, kemudian akan menghasilkan penerima pesan. Penerima pesan ini bisa juga guru, siswa, dan selanjutnya akan menghasilkan tujuan akan menghasilkan hasil belajar. Pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar yang pada dirinya. Apa sih fungsi media pembelajaran? Fungsi media pembelajaran adalah 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Yang keempat, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Selanjutnya, nilai media pembelajaran. Nilai media pembelajaran meliputi 1. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Yang kesembilan, media dapat memberikan pengalaman yang menyalurkan dan dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Selanjutnya, apa sih manfaat dari media pembelajaran? Manfaat media pembelajaran yaitu pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat
dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian dari guru, tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, atau mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenisnya dibedakan menjadi 3, yaitu media auditif, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya radio, piring hitam, dan lain sebagainya. Yang kedua media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Contohnya film strip atau film rangkai. Yang kedua slide. Yang ketiga foto, gambar atau lukisan. Yang ketiga media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Pada media audiovisual ini dibagi menjadi 2, yaitu audiovisual diam dan audiovisual bergerak. Audiovisual diam adalah media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau sound slide, film rangkai suara. Kemudian audiovisual bergerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan teknik pemakan. Berdasarkan teknik pemakan dibagi menjadi 2, yaitu media elektronik dan media non-elektronik. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan daya jangkau. Daya jangkau ini dibagi menjadi 3, yaitu daya jangkau serentak, yang kedua daya jangkau terbatas, yang ketiga dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya, jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran meliputi media 2 dimensi. Media dua dimensi adalah media yang hanya memiliki unsur panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat satu arah. Contohnya foto, sketsa, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian media 3 dimensi. Media 3 dimensi adalah media dalam bentuk model. Contohnya model padat atau solid model, model penampang, model susun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media proyeksi. Media yang diproyeksikan seperti slide, film, strap, transparan. Selanjutnya, media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber. Sumber media pembelajaran dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu 1. Manusia, yang kedua buku atau perpustakaan, yang ketiga media massa, yang keempat alam lingkungan, yang kelima media pendidikan. Prinsip
pemilihan media, yaitu 1. Tujuan pemilihan, yang kedua karakteristik media pengajaran, yang ketiga alternatif pilihan. Selanjutnya prinsip penggunaan media, yaitu 1. Menentukan jenis media dengan tepat, yang kedua menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, yang ketiga menyajikan media dengan tepat, yang keempat menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Kemudian apa sih faktor-faktor pemilihan media pembelajaran? Yaitu 1. Objektivitas, yang kedua program pengajaran, yang ketiga sasaran program, yang keempat situasi dan kondisi, yang kelima kualitas teknik, yang keenam keefektifan dan efisiensi penggunaan. Kriteria pemilihan media pembelajaran, yaitu 1. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, yang kedua dukungan terhadap isi bahan pelajaran, yang ketiga kemudahan memperoleh media, yang keempat keterampilan guru dalam menggunakannya, yang kelima tersedia waktu untuk menggunakannya, yang keenam sesuai dengan taraf berpikir siswa. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan mempergunakan media, yaitu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Pada fase ini, guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, persiapan kelas. Pada fase ini, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatan media. Pada fase ini, penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar digunakan memanfaatkan media pembelajaran. Yang keenam, langkah evaluasi pembelajaran. Pada langkah ini, kegiatan pembelajaran dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.